Lanjut ke penulisan simbol untuk himpunan. Himpunan dituliskan menggunakan simbol huruf kapital ya, harus huruf kapital. Berarti huruf kapital dari huruf A sampai Z, terserah mau menggunakan huruf apa. Yang terpenting harus ditulis dalam huruf kapital. Contoh bagaimana kita memberikan nama pada himpunan. Itu nih contohnya ya. Kumpulan hewan berkaki 4. Misalkan saya mau memberi namanya dengan huruf A ya, himpunan A. Nah, ini menggunakan huruf A yang kapital. Nah, saya memberi nama bahwa kumpulan hewan berkaki 4 itu diberi nama A. Nah, maka A adalah kumpulan hewan berkaki 4. Nah, jadi kumpulan hewan berkaki 4 ini namanya A atau himpunan A. Lanjut, kumpulan siswa yang tingginya 140 cm. Kita beri nama himpunan B. Nah, maka B atau himpunan B adalah kumpulan siswa yang tingginya 140 cm. Mudah ya cara memberikan nama pada himpunan, yaitu dengan simbol huruf kapital. Lanjut, penyajian himpunan. Nah, penyajian himpunan yang nomor 1 dulu ya. Menyajikan himpunan menggunakan simbol huruf kapital, tanda sama dengan, dan tanda kurung keriting atau kurung awal. Nah, simbol huruf kapital ini yang dimaksud adalah nama himpunan ya. Kalau menyajikan himpunan harus ada namanya supaya jelas. Ini apa, himpunan apa? Oh, ini kita beri nama himpunan A, himpunan B gitu. Lalu nanti diberi tanda sama dengan. Nanti setelah tanda sama dengan harus ada tanda kurung awal atau kurung keriting. Jadi harus memenuhi 3 syarat kalau menyajikan himpunan. Diberi nama, ada tanda sama dengan, ada tanda kurung keriting. Nah, terdapat 2 cara menyajikan himpunan. Yang pertama ini kita jelaskan dengan kata-kata. Dengan kata-kata, contoh ya, ada sebuah kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Bagaimana kita cara menyajikannya? Kita harus memenuhi 3 syarat tadi. Nama himpunan, saya beri nama himpunannya P ya, P, tulis P. Setelah P kita beri sama dengan. Setelah sama dengan kita buat kurung keriting dulu. Nah, kurung keriting buka. Terus baru kita tuliskan isinya tentang apa? Tentang kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Nah, ini penyajian yang nomor 1 ini dengan kata-kata, maka langsung tulis saja karena ini sudah dalam bentuk kata-kata ya, tulisan kumpulannya, isinya, maka kata-kata. Tulis kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Nah, sudah selesai menulis isinya dalam bentuk kata-kata. Karena tadi ada kurung keriting buka, maka harus kita tutup. Nah, seperti ini. Mudah ya cara menyajikannya dalam bentuk kata-kata. Jadi kalau menyajikannya dengan kata-kata cukup
ada nama dari himpunan, lalu diberi sama dengan. Setelah nulis sama dengan, ada kurung keriting buka. Isinya tentang apa? Tentang kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Langsung disalin saja dalam bentuk kata-kata, karena ini penyajiannya dengan kata-kata, maka isinya harus kata-kata. Lalu setelah tadi ada kurung buka, harus ada kurung tutup. Gitu ya, mudah. Tadi contoh yang tadi sebelumnya. Kumpulan sayuran berwarna hijau. Misalkan saya beri nama Ki. Ya, tulis dulu nama himpunannya Ki. Lalu ditulis sama dengan. Lalu kurung keriting buka. Isinya tentang apa? Tentang kumpulan sayuran berwarna hijau. Nah, setelah ditulis isinya, baru kita tutup dengan kurung keriting tutup. Begitu ya, mudah ya. Kalau dalam bentuk kata-kata tinggal tulis salin isinya, kumpulan sayuran berwarna hijau, kumpulan siswa yang tingginya 140 cm, begitu ya, tinggal disalin saja. Lanjut ke penyajian himpunan yang kedua, yaitu dengan notasi matematika. Pada penyajian ini akan lebih banyak menggunakan simbol-simbol matematika dibandingkan dengan kata-kata. Selain itu, syaratnya juga masih sama dengan penyajian yang kata-kata. Masih harus menggunakan simbol huruf kapital atau nama himpunan. Wajib ada nama himpunannya ya. Lalu harus ada juga tanda sama dengan dan tanda kurung keriting. 3 syarat ini wajib dipenuhi ketika menyajikan sebuah himpunan. Selain itu, pada notasi matematika ada tambahan, yaitu simbol seperti ini dan simbol ini. Ada 2 simbol ini tambahannya. Kalau yang ini huruf X garis tegak, huruf X ini dibacanya X di mana X. Kalau yang ini X elemen atau X merupakan titik-titik, nanti disesuaikan dengan soalnya. Nah, kalau X garis tegak X ini letaknya di bagian depan setelah kurung keriting yang buka. Sedangkan kalau X elemen atau X merupakan ini letaknya di belakang. Di belakang di mana? Sebelum kurung tutup keriting. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya langsung kita ke contoh. Contohnya kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Bagaimana kita menyajikannya dengan notasi matematika? Kita penuhi dulu syarat-syaratnya. 3 syaratnya, harus ada nama himpunan. Misalkan nama himpunannya sama seperti tadi, nama himpunannya P. Setelah kita tulis nama himpunan, selanjutnya harus ada tanda sama dengan. Sudah ada tanda sama dengan, berarti selanjutnya harus ada tanda kurung buka keriting. Nah, kurung buka keriting juga ada kurung tutup keriting. Nih ya. Nah, ini kan masih kosong. Nah, yang kosong ini harus diisi. Himpunannya ini tentang apa sih? Nah, himpunannya itu tentang kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Nah, bagaimana mengubahnya dengan notasi matematika? Nah,
Tadi saya jelaskan ada tambahannya di bagian depan setelah kurung keriting buka. Nih harus ditulis X garis tegak X. Maka kita tulis setelah kurung buka keriting tulis X garis tegak X. Nah, X garis tegak X atau X di mana X ini menjelaskan tentang bilangan di dalamnya, apakah kurang dari, apakah lebih dari, atau letaknya di antara bilangan apa dan apa. Nah, kalau di contoh ini kita lihat bilangannya itu kurang dari 5. Kalau kurang dari itu lambangnya bagaimana? Coba diingat-ingat. Kurang dari lambangnya seperti ini ya. Nah, maka kita tulis setelah X di mana X. Tulis lambang kurang dari. Bilangannya kurang dari berapa? Kurang dari 5. Nah, setelah menjelaskan bilangannya itu posisinya bagaimana, penjelasannya gimana, kurang dari kah, lebih dari, setelah itu kita beri tanda koma. Nah, selanjutnya nih menggunakan tanda tambahan lagi yang X merupakan. Nah, ini letaknya sebelum kurung keriting tutup. Nah, kita tulis X merupakan atau X elemen. Lah, ini bilangannya bilangan apa sih? Bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, atau bilangan pecahan. Nah, ini dijelaskan ya tentang bilangan asli. Maka X merupakan bilangan asli. Nah, baru setelah kita sudah menjelaskan isi dari himpunan ini tentang apa, baru kita beri kurung tutup. Begitu ya. Nah, ini kita sudah mengubah kata-kata tentang kumpulan bilangan asli kurang dari 5 menjadi atau dengan notasi matematika. Ini ya, ini sudah menggunakan simbol-simbol matematika gitu. Kita cek ulang lagi ya supaya lebih paham. Pertama, harus ada nama himpunannya. Nih, nama himpunan wajib ditulis pertama. Setelah menulis nama himpunan, tanda sama dengan. Setelah tulis tanda tak sama dengan, ini berarti kurung keriting buka. Kurung keriting buka, nanti setelah selesai baru kurung keriting tutup. Ya, kurung keriting buka. Nah, terus lihat simbol tambahan. Simbol tambahannya nih, X di mana X? Ini letaknya di depan setelah kurung keriting buka, maka ditulis X di mana X. Nah, ini bilangannya yang seperti apa? Tadi dijelaskan, kurang dari kah, lebih dari. Nah, di sini ada keterangan bilangannya kurang dari 5. Kurang dari tandanya seperti ini. Maka dituliskan kurang dari. Kurang dari berapa? Kurang dari 5. Setelah ditulis bilangannya kurang dari berapa, dilanjutkan tanda koma. Nah, sebelum kita menuliskan kurung keriting tutup, harus juga ditambahkan X elemen atau X merupakan. Nih letaknya di belakang sebelum kurung keriting tutup. Maka tulis X elemen atau X merupakan. Nah, ini bilangannya X-nya itu merupakan bilangan apa? Bilangan cacah, bilangan asli, bilangan bulat. Nah, di sini jelaskan tentang bilangan asli, maka tulis bilangan asli. Nah, setelah selesai menuliskan isi dari
himpunan ini sudah dituliskan semua ya, maka baru kita tulis kurung keriting tutup. Begitu ya penjelasan tentang materi himpunan kali ini. Tadi sudah dijelaskan definisi, bagaimana membedakan himpunan dan bukan himpunan, lalu penulisan simbol, dan yang terakhir ini penyajian himpunan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.